Bangsat, anjing banyak gini gila. Zombie bro. Ayo lihat polisi kami nih. Tolong ya. Lihat polisi kami datang ke rumah warga. Acak-acak warga. Lihat polisi kami ya. Mundur, mundur. Mundur. Tolong sini ya. Bisa diangkut. Mundur. Polisi bercinta. Aduh, please mundur. Bisa diangkut. Please, jangan. Si anjing. Babi-babi balik. Goblok. Awas! Jangan mundur! Senin 30 Desember 2023, PT Dago Inti Graha atau DIG melayangkan Aan Maning atau surat teguran kepada warga Dago Elos untuk secara sukarela menerima permohonan eksekusi lahan. Berikut inti surat tersebut. Guna ditegur agar dalam tenggang waktu 8 hari setelah ditegur untuk segera melaksanakan isi putusan. Apa arti dari surat teguran ini? Bukankah siasat busuk Muller dan Dago Inti Graha dalam memasukkan dokumen sedang disidik kepolisian? Ingat, pengadilan telah bermain sulap dengan memenangkan PT DIG dan Muller dalam gugatan dan peninjauan kembali di tahun 2022. Atas putusan janggal itulah, kedua setan tanah ini kini mendapatkan legitimasi hukum untuk menggusur warga. Hingga Senin kemarin, Dago Inti Graha dan Muller sudah menempuh 3 dari 6 syarat administratif untuk menggusur warga, yakni PK, relas, dan Aan Maning atau teguran. Maka untuk meratakan rumah warga, keduanya hanya perlu berkirim surat SP1, SP2, dan SP3. Ini artinya, penggusuran hanya tinggal sejengkal dari pekarangan rumah warga. Dampak yang akan terjadi jika kita mengabaikan surat teguran adalah penggusuran. Seperti kasus di Taman Sari, pemerintah Kota Bandung menggusur lebih cepat dari proses administrasinya. Bu, Pak, kita semua sama-sama tahu PK yang dimenangkan Muller dan Dago Inti Graha diperoleh dari hasil berdusta dengan memalsukan dokumen dan silsilah. Untuk itu kita mempidanakan Muller sekeluarga. Pada Agustus 2023, kita telah melaporkan tindak pidana pemalsuan tersebut ke Polrestabes Bandung. Namun, laporan tersebut ditolak hingga akhirnya berujung bentrok pada malam yang sama. Pasca bentrok, barulah laporan tersebut diterima dan diambil alih Polda Jabar. September 2023, kita melaporkan tindak pidana lain ke Polda Jabar. Tak berhenti di situ, pada Oktober 2023, kita bertolak ke Jakarta menggeruduk sejumlah lembaga, di antaranya Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Agraria, Satgas Mafia Tanah Pusat, Kesekretariatan Presiden, hingga mengadukan klaim palsu Muller ke Kedutaan Belanda. Secercah harapan kemudian muncul seiring tahun berganti. Januari 2024, Muller mulai diperiksa polisi, dan warga juga dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Mudah ditebak, Aan Maning atau teguran yang dilayangkan Dago Inti Graha beberapa hari lalu adalah siasat mereka untuk mempercepat penggusuran sebelum Muller benar-benar mendekam di penjara. Sebab, dengan kuasa modalnya, PT DIG bisa saja melabrak segala aturan selagi penegak hukum tutup mata.
tahun 2024 adalah tepat 8 tahun kita berjuang. Selama ini pula, Bapak dan Ibu semua telah mencurahkan segalanya. Dari mulai berdebat di pengadilan, menggalang dana di jalanan, berkampanye memperluas dukungan, hingga berperang melawan aparat kepolisian di malam yang tak akan pernah kita lupakan. Semuanya Bu, Pak. Semuanya kita lalui dengan darah dan air mata. Apakah Bapak dan Ibu rela jika tanah yang kita pertahankan dengan seluruh tumpah darah hanya akan diserahkan begitu saja? Ini kita, ini negara. Saya pastikan, kita pastikan mereka semua. Jangan biarkan Mueller dan Dago Intigraha merampas tanah kita. Jika pengadilan menutup mata atas fakta bahwa putusan PK muncul karena pemalsuan data, maka kita tuntut pengadilan untuk tidak mengeluarkan satupun surat pengosongan lahan. Jika hakim pengadilan ikut jadi bagian dari cerita bohong ini, maka sudah saatnya kita ingatkan mereka bahwa rakyat Dago Elos lah yang berhak atas lahan yang diklaim oleh Mueller dan Dago Intigraha. Cegah pengadilan untuk mengeluarkan surat eksekusi lahan. Tuntut Polda Jabar untuk segera menuntaskan penyidikan dan membekuk Mueller bersaudara. Dorong Kejaksaan dan Satgas Mafia Tanah untuk memberangus sindikat mafia tanah